Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Kabarnya nih teman-teman semua, semoga diberi kesehatan ya, Amin, terutama amin. di pandemi saat ini. Nah, kenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizal Maulana Komarudin, dan Saya Dasin Aryatmanto. Nah, di sini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Penerapan Teori Graf pada Jaringan Komputer dengan Algoritma Kruskal. Nah, Kang Rizal, siapa sih penulis dari jurnal ini? penulisnya itu bernama Fajar Mahardika dari jurusan Pasca Sarjana Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, Jakarta. Nah, bisa dilihat ya, table of contents yang akan kami presentasikan kali ini itu yang pertama ada introduction atau pendahuluan, lalu metode penelitian, analisis dan hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan dari penelitian. Nah, langsung aja berlanjut ke pendahuluannya ya. Bang Dustin, apa sih itu teori graf? Nah, teori graf dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat grafik. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex yang terhubung oleh sisi atau edge. Nah, graf ini muncul awalnya pada tahun 1736 yang dikembangkan oleh Euler pada sebuah jurnal teori graf yang berasal dari Swiss. Nah, berikut adalah contoh dari sebuah graf ini ya, teman-teman. Nah, Kang Dustin, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Nah, latar belakang dari jurnal ini ialah peranan ilmu matematika berjalan beriringan dengan perkembangan kemajuan teknologi, sehingga peranan matematika sangat penting dalam memberikan solusi baik dalam bentuk kontekstual maupun yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, teori graf berkembang dengan pesat dengan awal kemajuannya memperkenalkan optimasi yang bisa diselesaikan menggunakan pohon rentang atau yang sering dikenal sebagai minimum spanning tree atau MST. Nah, algoritma Kruskal ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mendapatkan MST dengan bobot terkecil. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam algoritma diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil hingga ke besar. Nah, jaringan komputer sebuah hal utama yang dibutuhkan dalam sebuah koneksi pada komputer yang saling terhubung. Kemudian, jaringan komputer hanya dilakukan dengan manual. Hal ini yang menyebabkan banyak permasalahan yang sering terjadi setelah jaringan komputer selesai. Nah, Kang Dustin, apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menerapkan dan mengimplementasikan teori graf pada sebuah jaringan komputer menggunakan algoritma Kruskal sehingga didapatkan sebuah jaringan yang optimal, Kang Rizal. Nah, Kang Rizal, kemudian bagaimana sih metode dari penelitian ini? Metode penelitian itu yang pengumpulan data dari penelitian itu yang pertama observasi dan dokumentasi. Karena observasi adalah meneliti keadaan dan kondisi dari komputer yang akan diteliti. Nah, dokumentasi juga ada di jurnalnya. Lalu yang kedua, studi pustaka. Studi pustaka itu mencari bahan ajar dan literatur dari penelitian yang akan dilakukan yang ada hubungannya. Lalu yang terakhir ada survei. Survei di sini maksudnya mengsurvei para audiens dan responsi melalui Google Form mengenai tahu nggak sih mereka mengenai hubungan graf jaringan komputer dan algoritma Kruskal ini gitu. Nah, Kang Rizal, selanjutnya bagaimana sih tahapan penelitian jurnal ini? Nah, tahapan penelitian jurnal ini itu mulai dari alurnya dulu ya. Nah, kita tuh mencari tahu data jumlah komputer yang akan diteliti gitu. Ada berapa sih jumlah komputer yang akan diteliti. Nah, lalu diproses menggunakan algoritma Kruskal. Jadi menghitung graf yang digunakan pada jaringan komputer itu menggunakan dan tanpa menggunakan algoritma Kruskal, lalu dapat hasil dari penghitungan tersebut dan selesai. Nah, lalu alur perubahan grafnya itu sama seperti tadi, mencari tahu dulu data komputer yang akan digunakan, yang akan diteliti, itu merubah bentuk grafnya. Lalu hasil dari algoritma Kruskal itu bagaimana sih hasil dari tanpa dan menggunakan algoritma Kruskal? Nah, Kang Dustin, bagaimana sih analisis dan hasil dari pembahasan penelitian kali ini itu?
Nah, pada percobaan ini, penulis melakukan 4 percobaan. Yang pertama ialah percobaan menggunakan data 3 komputer, tidak menggunakan algoritma Kruskal. Dapat dilihat ya teman-teman, sisi serta simpul dari graf tidak menggunakan algoritma Kruskal. Nah, jika kita jumlahkan bobotnya mencapai 6,49 meter. Nah, coba kita bandingkan apabila data 3 komputer ini menggunakan algoritma Kruskal. Dapat dilihat grafiknya teman-teman cukup sederhana ya, lebih sederhana dan simpul serta sisinya juga lebih sederhana. Nah, apabila kita jumlahkan bobotnya mencapai 2,54 meter. Nah, ini sangat signifikan sekali ya perbedaannya. Nah, kemudian Kang Rizal, untuk percobaan selanjutnya bagaimana sih? Nah, percobaan selanjutnya itu menggunakan 15 komputer. Nah, yang pertama ini ya tidak menggunakan algoritma Kruskal. Bisa dilihatnya. Nah, untuk teman-teman, maaf ya gambarnya kurang jernih itu. Ya, bisa dilihat juga ya teman-teman gambarnya gambar gitu kurang enak dilihat gitu, gambarnya ruwet banget, grafis juga gitu. Nah, kita langsung aja ke tabelnya ya. Itu bisa dilihat tabel 3 ada 48 full gitu yang dihitung. Bobotnya juga mencapai 120,91 meter. Panjang sekali gitu. Nah, kita bandingkan nih dengan yang menggunakan algoritma Kruskal. Bisa dilihat ya, lebih simpel daripada yang tadi. Sederhana juga lebih enak dilihat. Dan juga mohon maaf ya, gambarnya kurang bagus dari sumbernya udah kayak gini. Nah, kita langsung aja ke tabelnya. Nah, bisa dilihat di tabel 4 yang menggunakan algoritma Kruskal ada 15 simpul. Bobotnya juga jauh lebih kecil daripada yang tadi, cuma 10,05 meter. Nah, jadi menggunakan algoritma Kruskal ini benar-benar efektif ya, Kang. Ya, betul sekali, Kang Rizal. Nah, langsung aja kesimpulannya nih, gimana Kang Nestin kesimpulan dari penelitian ini? Nah, kesimpulan dari jurnal ini ya, yang pertama, penulis menggunakan metode minimum spanning tree dan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, menurut hasil uji coba dengan data dari 3 komputer tanpa menggunakan algoritma Kruskal memiliki bobot mencapai 6,49 meter. Nah, sedangkan dengan 15 komputer memiliki bobot mencapai 120,90 meter. Nah, jika dibandingkan menggunakan hasil uji coba dengan data dari 3 komputer menggunakan algoritma Kruskal memiliki bobot mencapai 2,54 meter. Nah, sedangkan dengan 15 komputer memiliki bobot mencapai 10,5 meter. Nah, penggunaan metode minimum spanning tree ini dirasa sudah sangat tepat ya teman-teman, di mana dapat mengoptimalisasi jaringan komputer. Namun, penggunaan algoritma Kruskal masih kurang tepat apabila menggunakan lebih dari 11 komputer. Kemudian, penggunaan algoritma Kruskal ini juga dirasa masih harus dikembangkan, atau mungkin dapat menggunakan algoritma lain. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.